Alright, welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Di kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbicara mengenai inflasi ya. Dan data CPI yang keluar dari Amerika Serikat dan akhirnya inflasi turun. Data CPI itu positif ya, membawa market ini hijau. Kemudian ada beberapa concerns di sini yang harus kita perhatikan, terutama isu mengenai bloodbath dan Solana ya. Jadi pada kesempatan ini teman-teman, bagi kalian yang baru datang di Black Cuan ya, jangan lupa untuk menekan tombol like di video ini, kemudian mensubscribe channel ini, dan jangan lupa membunyikan loncengnya teman-teman. Terima kasih. Baik, yang pertama di sini kita berbicara dulu mengenai overall ya, keadaan market kita pada hari ini. Ini dari CoinGecko teman-teman, dan untuk Bitcoin kita pada saat ini ya, sudah berada di atas 18.000 dan ya 18.700-an lah seperti itu, dan Ethereum kita sudah 1.400. Saya mengatakan seperti itu karena di dalam porsi portofolio itu yang wajib ada ya, dan porsinya paling besar semestinya, seharusnya Bitcoin ataupun Ethereum. Tetapi di Black Cuan saya tetap punya porsi keduanya, Bitcoin ataupun Ethereum, tetapi sudah kadung besar di XRP dan Cardano teman-teman. Jadi untuk Cardano yang paling besar, kemudian XRP, dan sisanya itu saya tetap hold Bitcoin ataupun Ethereum ya. Oke teman-teman, jadi untuk sekarang ini ya, mengenai data inflasi tersebut ya. Jadi consumer price fell 0.1% in December, in line with expectation from the economists. Jadi para pakar ekonomi ini sudah memprediksikan hal tersebut ya akan terjadi. Kemudian pada bulan Desember tahun kemarin itu ternyata consumer price ini turun 0,1%. Tetapi teman-teman, ada satu concern lagi di sini, core CPI itu justru naik 0,3%. Dan meskipun ini juga sudah diprediksikan ya oleh mereka para analis tersebut, karena kan core CPI ini tidak menghitung bahan makanan ataupun energi ya, gas ya terutama di sini. Oke, untuk annual basisnya itu ya, untuk headline CPI itu naik 6,5%, sementara core-nya itu increase yang 5,7%. Jadi ini bikin senyum-senyum Om Jerome Powell ya di sini, kakek Jerome Powell maksud saya di sini. Kemudian di sini teman-teman, kita akan melihat di FOMC yang akan datang nanti itu ya, apakah dia akan hawkish atau dia akan dovish nanti teman-teman. Saya berharap ini akan dovish ya, karena inflasi kan sudah bisa dikendalikan nih setidaknya. Meskipun core CPI-nya agak kenaikannya seperti itu. Tetapi itu normal saja menurut saya untuk pasar ini teman-teman. Dan terutama kita di kripto kan ini merupakan sebuah berita yang sangat-sangat menarik di tahun 2023 ini ya. Kemudian teman-teman, di sini saya ingin memberi kalian semacam concern, bukan untuk menakut-nakuti ataupun menyebar fear ya di sini. Tetapi saya ingin menyatakan bahwa ada satu concern yang harus kita lihat di sini mengenai FTX teman-teman. Jadi, failed crypto exchange FTX has recovered 5 billion US dollar, teman-teman. Jadi ada 5 miliar US dollar ya, yang akhirnya direcover oleh si FTX ini ya. Dan ini dilakukan oleh si manajer barunya dia atau CEO barunya dia, bukan si Sam Bankman ya. Tetapi informasi ini justru hadir dari pengadilan Amerika Serikat, teman-teman. Jadi di sini nggak tahu saya bagaimana mereka akhirnya bisa mendapatkan dana 5 miliar tersebut ya, 5 miliar dolar itu banyak sekali. Sementara value aslinya FTX ini teman-teman, sebelum dia terjadi bankruptcy tersebut ya, itu 32 miliar dolar. 32 billion teman-teman. Sisanya yang lain tuh kemana gitu kan. Kemudian satu lagi di sini yang merupakan concern di sini ya. Ini dari whaleCharts.org ya teman-teman. Breaking FTX plan to sell altcoins worth 4.6 billion dollar. Jadi 4,6 miliar dolar itu dalam bentuk altcoins teman-teman akan dilepas oleh FTX di sini. Dan ini akan membawa dump incoming. Jadi huge dump incoming as FTX plan to sell altcoins worth 4.6 billion teman-teman. Tetapi saya akan kasih tahu kalian kenapa ini akan berpengaruh sekali ya terhadap market. Karena yang akan kena hit the hardest hit lah ya, paling keras kena hantam nanti itu adalah ini teman-teman, Solana. Solana itu adalah koin yang paling banyak dipurchase oleh FTX. Dan jika itu terjadi, Solana di harga 16,5
$1,27 ini ketika diberitakan ya oleh bitcoinis.com itu, apakah dia akan terjadi penurunan yang semakin dalam, sementara kita lihat bottomnya sebelumnya itu ada di 8, berapa dolar lah, seperti itu, $8 something lah, seperti itu ya. Tetapi sekarang ini dia sudah ada kenaikan kan, gara-gara ada koin Bong kemarin yang rilis ya, di airdrops, kemudian dia terjadi kenaikan. Dan apakah berita dari FTX ini justru akan membawa FUD yang lebih mengerikan lagi bagi para investor? I don't know guys, kita stay cautious saja, kita waspada aja di sini ya. Kemudian teman-teman, yang ingin saya sampaikan berikutnya itu adalah mengenai Ripple ya di sini. Dan ini datang dari Charles Gasparino teman-teman. Jadi Charles Gasparino ini menyatakan bahwa crypto market ini akan melihat bloodbath ya. Bloodbath seperti itulah. Jadi akan ada mandi darah jika Ripple ini kalah dari SEC teman-teman. Dan kita tentu saja tidak menginginkan hal ini terjadi ya. Karena walaupun XRP menang, itu pun belum tentu terjadi bull runs. Dan itu secara realistis ya kita melihatnya. Tetapi kan dampak berita negatif itu sangat-sangat mempengaruhi investor. Kalau berita positif itu dia agak lama dia butuh waktu nih. Kayak sekarang ini kan CPI bagus, kemudian inflasi turun, dan the Fed itu kemungkinan akan dovish. Itu para investor ataupun traders itu masih saja hati-hati, belum mereka mau berani masuk. Dan seperti itu kehati-hatiannya para investor. Tetapi teman-teman, kebalikannya, jika terjadi berita negatif, itu langsung BAM, turun semuanya harganya teman-teman. Kemudian, ini informasi yang berikutnya yang ingin saya bahas di sini ya. Menarik sekali ya, karena diam-diam ini, project ini naik 20% teman-teman. 20% kenaikan setelah dia partnership dengan Amazon. Jadi setelah diumumkan mereka ini partnership dengan Amazon, Avalanche, FX teman-teman, itu mengalami kenaikan. Luar biasa ya untuk FX ini perkembangannya ke depan. Dan seperti saya kutip di sini ya, looking ahead, Web3 and blockchains are inevitable. Jadi ke depannya, Web3 dan blockchains itu sesuatu yang tidak bisa kalian hindari. Maka yang tidak ikut dalam perkembangan teknologi ke depannya, itu akan ketinggalan banget. Asli. So guys, kita yang sudah berinvestasi di kripto di sini, sudah hodlers kita ini sejak lama ini, sudah berdarah-darah kita. Be patient guys, be patient. Kemudian saya lanjutkan di sini ya, ini datang dari Cardano teman-teman. Cardano founder shares his thoughts on upcoming improvement on the platform. Charles Hoskinson di sini teman-teman menyatakan bahwa akan ada upgrade baru untuk Cardano dan dia disebut sebagai CIP 1694. Jadi untuk upgrade yang akan datang ini ya, Cardano Improvement Proposal yang 1694 ini ya, itu akan membawa gerbang pertama ya, atau membuka gerbang pertama untuk memasuki yang disebut mereka itu Voltaire era ya. Jadi untuk CIP ini akan dilakukan upgrade dan membuat Cardano ini ya semakin terdesentralisasi dan sistemnya itu akan semakin gampang masuk ke dalam sistem-sistem yang lain atau interoperable itu semakin bagus lah untuk kedepannya Cardano ini. Sementara kita tahu kan sebelumnya itu di Baso era itu Cardano ini sudah sangat-sangat bagus ya untuk upgrade-nya. Jadi kita menunggu 2023 ini masuk ke Voltaire era dan akan seperti apa perkembangan bagi Cardano di sana teman-teman. Untuk yang hold Cardano, Cardano Army ya di sini ya, atau ADA Army lah kita sebut seperti itu. Semoga di tahun 2023 ini ya akan membawa good news, angin segar untuk aset di Cardano ini teman-teman. Oke, dan sebagai kesimpulan dari video kali ini teman-teman, saya ingin menyampaikan sebuah outlook untuk Bitcoin 2023 ini ya. Dan ini saya ambil dari Daily Hold teman-teman. Ini menarik sekali ya, karena sekarang ini kan berita sudah positif, kemudian the Fed kemungkinan besar akan dovish, tetapi kita tetap stay cautious, jangan terburu-buru dulu sekarang ini. Karena meskipun harga sudah bagus, kemudian berita sudah kurang yang miring-miringnya, ya kan kita tidak tahu ada skenario di belakang layar seperti apa kan. Orang dalam masih banyak, insider itu masih sering memainkan perannya di sana teman-teman. Dan view 2023, why institutional investor are already preparing for the next bull run. Kenapa mereka sudah siap untuk next bull run teman-teman. Saya yakin yang hold di sini pasti sudah tahu ya mengenai hal ini. Dan di sini teman-teman, alasannya sederhana sebenarnya di sini menurut Daily Hold ya. A Coinbase sponsored survey published in November revealed that 62% of institutional investor in digital assets had grown their allocation in the past 12 months. Jadi,
survei yang dilakukan oleh si Coinbase di sini memperlihatkan bahwa ada 62% peningkatan ya untuk jumlah aset yang dikoleksi oleh investor institusi. Dan menariknya lagi, selama 12 bulan tersebut hanya ada 12% pengurangan dari exposure investment mereka di cryptocurrency, teman-teman. Oleh karena itu, buat yang mungkin ya masih ragu, mungkin masih takut, galau, minum kopi dulu deh. Itu aja sarannya dari saya ya. Oke teman-teman, jadi semoga 2023 ini Bitcoin bisa naik ya 30-an dolar lah seperti yang analis katakan seperti itu. Tetapi untuk sekarang ini kita tetap waspada, stay cautious teman-teman. Terima kasih telah menonton video kali ini. Salam Black Cuan. Peace my friend.